Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Rasyati Sidik dari program Ekonomi Islam. Pada pagi hari ini, saya akan menayangkan presentasi yang telah saya buat dengan tema Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, bagaimana sih sejarah dan pemikiran akuntansi syariah itu? Jadi, pada awal perkembangannya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungannya ini bersifat absolut. Sebagian besar dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika, yaitu Luca Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Untuk ringkas perkembangan akuntansi itu sendiri, pada tahun 1775, pada tahun ini mulai diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Kemudian pada tahun 1800, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Dilanjutkan pada tahun 1825, mulai diperkenalkannya pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Kemudian pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Selanjutnya, perkembangannya pada tahun 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintah, dan lainnya. Kemudian pada tahun 1900, di Amerika Serikat mulai diperkenalkannya sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Dan pada tahun 1950 sampai dengan 1975, pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk pengelolaan data. Untuk sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Jadi tonggak sejarah ini dimulai pada tahun 1494, di mana saat Lucas dari Burgos ini merupakan salah satu kota di Spanyol, menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Aril Malika. Dalam buku tersebut ada satu bab dengan judul Tractatus de Computis et Scriptorio berisi cara-cara pembukuan. Sedangkan perkembangan akuntansi syariah pada zaman awal perkembangan Islam, yaitu dilakukannya pendeklarasian konsep seluruh umat Islam itu bersaudara dan tanpa membeda-bedakan baik dari warna kulit dan lain hal. Pada saat itu masih kurang berkembang, maka Rasulullah lah yang menjadi pemimpin di negara dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali pada musim dingin ke Yaman dan pada saat musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditegakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya. Dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7 dan Rasulullah telah memilih 42 orang yang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Untuk zaman 4 khalifah pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sederhana, pemasukan dan pengeluaran seimbang. Sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya, pada Utsman bin Affan untuk menjamin dijalankannya hukum, maka ditunjuklah orang-orang untuk menjaga penghasilan. Dan sahabat yang terakhir, Ali bin Abu Thalib, mulai berkembang pesat. Dan perkembangannya terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya. Dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam. Dapat menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi. Sekilas prosedurnya yaitu yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kemudian transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya yaitu penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Selanjutnya yaitu pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman.
Kemudian ada pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Beberapa sekilas prosedur dapat teman-teman baca. Untuk sekilas prosedur yang digunakan dalam akuntansi, yang pertama yaitu ada Al-Jaridah. Al-Jaridah ini merupakan bahasa Arab yang berarti buku untuk mencatat transaksi. Mungkin dalam akuntansi konvensionalnya biasa disebut koran atau jurnal. Nah, dari beberapa jurnal, di sini ada juga jurnal khusus yang dalam akuntansi syariahnya disebut Jaridah Al-Haraj, kemudian ada Jaridah An-Nafakat, dan Jaridah Al-Mal. Dan terakhir ada juga Jaridah Al-Musadarin. Selanjutnya yaitu ada Daftar Al-Yaumiyah, atau diartikan sebagai buku harian. Dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rusnamah. Daftar tersebut digunakan untuk membuat jurnal voucher. Jurnal voucher merupakan tanggung jawab Al-Khatib dan disetujui oleh pemimpin dewan dan menteri. Setelah itu baru dapat digunakan dan dicatat. Istilah terakhir dalam akuntansi syariah yaitu beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama ada Al-Khidmah, merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada laporan Al-Hikmah Al-Jami, merupakan laporan yang disiapkan oleh Al-Khatib dan diberikan kepada atasannya. Biasanya disebut Al-Mawafaqah. Laporan ini berisi pendapatan, beban, dan surplus atau defisit setiap akhir tahun. Dan laporan ketiga yaitu bentuk perhitungan dan laporan zakat. Pembahasan yang terakhir yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya, buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Baiklah, kesimpulan dapat kita ambil dari presentasi hari ini yaitu sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Sementara pada awal perkembangan akuntansi syariah dimulai sejak abad ke-622 Masehi, ketika Rasulullah yang pada saat itu merupakan pemimpin di negara Madinah membentuk Baitul Mal pada abad ke-7. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.